Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jadi kemarin itu kan kita sudah Ibu jelaskan apa itu definisi perkawinan ya. Ada yang masih ingat? Untuk kita flashback aja nanti biar kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan ya. Ya, Septiara. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan mengenai hukum perkawinan. Perkawinan itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana perkawinan itu dianggap ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita mengikatkan dirinya sehingga membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi. Oke, bagus sekali ya. Good job. Ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Mungkin Kerry bisa mengeluarkan pendapatnya? Sama seperti Septiara, Bu. Oke, ya bagus ya. Sekarang definisi perkawinan itu adalah benar yang kami katakan Septiara ya, bahwa ikatan lahir batin antara dua insan atau dua manusia untuk mengikatkan diri dalam suatu rumah tangga yang disahkan, gampangnya itu disahkan berdasarkan undang-undang maupun baik secara undang-undang, secara agama maupun secara negara. Jadi sekali lagi sebelum masuk ke materi yang akan dilanjutkan oleh Bu Kiki, ada yang tahu dasar hukumnya tentang undang-undang perkawinan? Itu diatur undang-undang nomor berapa ya, Kevin? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Bu. Yang terbaru ada yang tahu, saya Piara? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Bu. Oke, bagus sekali ya, semuanya bagus ya, nggak ada yang salah. Jadi sejauh ini pada pertemuan ke-6 dan ini pertemuan ke-7 udah memahami ya. Kalau diukur udah 60% karena mengingat hanya sekilas saja. Baiklah, untuk selanjutnya silakan Ibu Kiki masuk ke di materi hari ini tentang perkawinan ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, sebelumnya saya akan mengungkapkan tentang bagaimana sih, apa sih tujuan kita mempelajari daripada materi kita pada hari ini, yaitu mampu menjelaskan dan menganalisis penyebab hukumnya, serta juga bagaimana ketika kita kaitkan dengan taksonomi Bloom nih, ada sekalian gitu kan, ini kita memahami konsep dasar dan norma hukum, menganalisis dan membedakan penerapan hukum dalam kasus COVID. Apabila kita kaitkan dengan sub CPMK-nya, kita bisa melihat bahwasanya ini ada di mengingat, ada di sekalian. Jadi sebelumnya saya ingin flashback sedikit nih, ketika kita berbicara tentang perkawinan, apakah ketika ada seorang nih tiba-tiba ada seorang suami yang lari gitu kan ya, yang lari dari istrinya, apakah itu bisa disebut sebagai putusnya perkawinan? Ada yang bisa memberikan saran? Ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan tunjuk tangan ya. Coba Fitri. Jawab saja, kalau salah nggak disalahkan. Ya, silakan Fitri. Baik Bu, saya mau mencoba menjawab. Jadi prinsip pengetahuan saya, kalau misalnya ada seorang suami Bu ya, tiba-tiba lari juga melarikan diri, apakah Bisa disebut sebagai putusnya perkawinan? Iya, kalau yang pernah saya baca itu, kalau misalnya laki-laki tersebut kabur selama dalam kurun waktu 3 bulan, maka bisa dikatakan bahwa perkawinan tersebut apa yang bisa dikatakan Putus ya? Iya. Oke, jadi terima kasih Fitri udah memberikan feedback yang sangat baik ya. Jadi kita di level mengingat, memahami, menganalisis serta menganalisis. Nah, sekarang kita simpan dulu nih jawaban dari Fitri tadi, apakah benar gitu kan ya. Nah, jadi kita balik lagi ke tujuan pembelajarannya. Jadi memang memahami sebab-sebab putusnya perkawinan itu apa sih? Apakah tiba-tiba orang langsung lari gitu kan ya? Itu langsung putus perkawinannya gitu kan, sama kayak orang pacaran tiba-tiba di ghosting nih gitu kan ya. Apakah bisa itu dianggap sebagai putusnya perkawinan gitu kan ya? Nah, lalu mampu membedakan antara perceraian dan pembatalan perkawinan. Ini manfaatnya silahkan dibaca sendiri ya adik-adik sekalian karena kita punya durasi waktu. Oke, jadi mungkin ini sama seperti tadi yang kasus yang saya jelaskan tadi gitu kan ya. Nah, jadi Budi ini hilang tanpa kabar. Lalu tiba-tiba Ani mengajukan gugatan cerai. Tapi pertanyaan saya, kalau tadi tiba-tiba suaminya lari aja nih, nggak mengajukan gugatan cerai, nah, itu termasuk perceraian atau pembatalan. Jadi, nah, mungkin udah dijelaskan ya oleh Bu Anes tadi gitu kan. Dasar hukumnya itu ada di kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan yang lama maupun dan juga yang terbaru. Jadi putus yang perkawinan itu yang pertama karena kematian. Jadi kalau misalnya sang pasangan meninggal dunia, itu
putus secara hukum, jadi itu adalah terjadinya putusnya perkawinan. Yang kedua karena perceraian, entah itu karena ada yang tahu perceraian ada dua jenis. Ayo. Definisi menurut pendapat kalian aja masing-masing. Di sini nggak ada yang salah ya, namanya kita belajar. Silakan Septiara, sepertinya tahu. Perceraian itu ada dua Bu, ada yang namanya gugat cerai dan ada dengan adanya gugat talak. Oke, betul sekali ya. Saya talak. Kelas ini sangat interaktif sekali, jadi adik-adik sekalian pinter ya. Jadi benar cerai itu ada dua jenis, yaitu cerai talak dan juga cerai gugat. Kalau talak itu diajukan oleh suami, kalau gugat itu diajukan oleh istri. Baik, betul sekali ya. Jadi yang ketiga karena adanya putusan pengadilan. Nah, mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi karena kematian tadi kan ada satu yang meninggal dunia. Jadi putusnya perkawinan itu karena ada salah satu pasangan yang meninggal dunia. Lalu yang kedua itu karena perceraian. Jadi benar kata Septiara tadi ya, betul sekali gitu kan. Nanti mungkin bakal dapet bonus nih dari Bu Anes ya. Bonus apa nih Bu Anes gitu kan ya? Bonus nilai kan gitu kan. Nah, jadi karena ada cerai talak dan juga cerai gugat. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Jadi perkawinan hapus yang diputuskan oleh hakim dengan alasan apabila salah pihak meninggalkan tempat tinggalnya hingga 10 tahun. Nah, Oke, sampai sini dulu ya Bu Kiki. Kita tanyakan dulu, ada yang ingin bertanya, kalau ada yang belum ngerti silakan. Silakan untuk bertanya bagi yang belum mengerti. Fitri? Oke. Saya mau bertanya, misalnya ada suatu kasus, misalnya ada sepasang suami istri. Nah, ketika suaminya itu dinas nih keluar kota, misalnya dalam waktu beberapa bulan. Nah, tiba-tiba di kota tersebut suami tersebut menikah lagi, tapi menikah resmi Bu ya. Tapi di sini indikasinya tanpa sepengetahuan dari istri pertama. Nah, itu gimana Bu ya? Apakah perkawinan tersebut dapat dikatakan sah atau tidak menurut hukum? Saya penasaran oke, sebelum saya jawab, ada yang mau menjawabnya? Kita kaitkan lagi dengan asas monogami terbuka dalam Undang-Undang Perkawinan. Itu pertemuan yang kedua. Pernah saya jelaskan asas monogami terbuka. Orang dapat menikah lagi apabila ada ayo tanda tangan dong. Bu, Ya, ada izin dari Krista Bu. betul. Nah, jadi Fitri bisa menyimpulkan bagaimana? Sekarang gimana kalau konsekuensinya istri yang belum mengizinkan atau diam-diam? Itu jelaskan secara undang-undang. Ayo, anakku biasanya kritis ya. Ayo, yang bisa jangan nggak disalahkan. Harusnya sih nggak bisa ya. tidak sah. Tidak Alasannya Fitri? alasannya pada undang-undang itu karena tidak ada persetujuan dari istri pertama. Untuk pasalnya pasal dulu kalau nggak salah Bu. Oke, pasangan di undang-undang perkawinan ya. Iya benar baru ya. Ya. Enggak yang undang lama Bu. Yang Yang keempat ya. ya. Nanti silakan cari di rumah itu bunyinya seperti apa dan dianalisis ya. Baik, Bu. Jadi kita sekarang balik lagi ke pertanyaan yang pertama nih, gitu kan ya. Jadi jawabannya gimana? Apakah itu termasuk daripada putusnya perkawinan? Harusnya sih enggak Bu. Karena Alasannya? Karena dia pada ulang lagi nggak Bu pertanyaan Bu. oke, jadi tadi kan udah saya tanya nih kalau tiba-tiba ada orang lari gitu kan ya, suaminya lari tiba-tiba gitu kan ya. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai putusnya perkawinan? Selagi dia belum sampai ke 3 bulan itu Bu harusnya masih sah perkawinannya Bu. Masa iya? Ya, Oke. masa iya Bu. Ini aja ya gampangnya ya untuk mengingat bahwa ketika belum adanya vonis hakim dan belum ada jatuh talak secara resmi, maka mereka dikatakan masih suami istri. Itu gampang untuk mengingat tuh materi yang akan datang atau ketika kalian menemukan satu kasus hukum. Sampai sini paham? Bu. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Bu Anes. Jadi ini perbedaan perceraian dan pembatalan perkawinan. Jadi kalau pembatalan itu dianggap tidak sah dari awal, sedangkan kalau perceraian itu sudah ada hubungan hukum nih dari awal, lalu putus karena adanya perceraian. Lalu mungkin ini silakan nanti ini tugas ya di rumah ya. Ini ada contoh putusan, silakan dianalisis keduanya. Besok siap-siap kita untuk presentasi di depan. Each one of you. Jadi setiap orang satu persatu kita presentasi, tapi nanti diundi pakai undian daripada di internet. Nah, ini juga
di sini ya. Jadi memang kalau misalnya semua tindak tinduk oleh manusia itu diatur daripada hukum gitu kan ya. Nah, jadi kita akhiri pertemuan hari ini gitu kan ya. Dengan pertemuan berikutnya kita bahas tugas itu dan juga kita akan membahas tentang akibat hukum daripada perceraian itu sendiri. Baik, sebelumnya Ibu Anes ada yang mau ditambahkan? Tidak ya, cukup kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan. Yang masih belum paham, jadi silakan untuk bertanya. Bu, mau tanya Bu, Ya. kalau anak yang lahir dari hasil bukan pernikahan secara sah di negara, apakah dia akan mendapatkan warisan? Gampangnya belum ya, bukan belum apa? Nggak dapat warisan. Kenapa? Terutama misalkan anak itu hasil dari istri yang kedua. Yang namanya nikah, misalkan katakanlah itu ibunya nikah di bawah tanah atau nikah siri, itu nggak jelas menurut hukum itu nggak bakal dapat warisan ya. Kemudian itu dasar hukumnya nanti silakan dibaca, karena kenapa anak hukum itu mampu merumuskan, mampu menganalisis dan mampu mengingat tidak ya, tapi belum dari dihafal. Kenapa? Karena kenapa hakim pas sidang aja dia masih buka ada KUHP dan KUH Perdata dan segala macam peraturan. Itu artinya undang-undang bisa merujuk dijadikan rujukan untuk kita suatu waktu ketika berada di praktek di lapangan. Yang penting kalian paham teori dan dasar hukumnya. Oke. Simpelnya gitu kan ya. Simpelnya kenapa tidak dapat warisan, karena di pernikahan itu tidak dicatatkan. Misalkan sejarah Jadi negara. kalau misalnya kita sudah menikah secara agama, kita juga harus menikah secara administrasi. Itu di Indonesia kita mengandung selain hukum agama juga hukum administrasi. Jadi itu berdampak sistemik adik-adik sekalian. Setelah kalau misalnya itu dari awal tidak dicatatkan, ya maka pernikahan itu dianggap tidak pernah ada. Oke. Pertanyaannya Bu Kiki, mungkin ada yang bertanya-tanya. Kalau dari segi perdata, misalkan gimana? Nah, dari perdata misalnya tidak tercatat, atau yang dari itu dari hukum administrasi atau perdata? Sebenarnya lebih kuat ke arah mana? Kalau lebih ke perdata ya? Iya. Ya, oke, lebih ke perdata. Kalau dari segi pidana dicontohkan ya, misalnya perkawinan ini, dalam perkawinan ini ada penelantaran, unsur penelantaran dan tidak memberikan nafkah itu sudah pasti bisa digugat secara pidana. Nah, di sini kalian belum penjurusan ya, masih di semester berapa ini? Semester 2. Semester 2 nanti ketika kalian penjurusan, kalian tahu yang mungkin yang lebih ke perdata, ke pidana atau yang tata negara nanti bisa untuk merumuskan itu ketika menghadapi suatu persoalan di kehidupan nyata itu ya. Kira-kira nggak ada lagi Bu Anas yang mau bertanya? Cukup? Sudah paham ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini Ibu dan Ibu Kiki. Menutup pertemuan hari ini, ketika nanti ada tugas silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin karena akan jadi poin penilaian kami ketika di akhir semester ya. Semoga nilainya nanti baik, tapi jangan buru-buru berpikir ke sana karena ini masih pertemuan kan? Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.